Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimanapun saat ini kita berada, mari kita mau siapkan hati kita, sejenak kita mau berlutut, bersama-sama kita meminta pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kita saat ini. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali hari ini kita mau bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita masih ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kita menaikkan syukur kita, menaikkan pujian kita bagi Allah di kita, karena satu-satunya dialah sumber pujian kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi pujian kami Bapa. Hanya bagi ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku, mendekat padamu. Mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Katakan bagimu pujian, bagimu pujian, hormat kemuliaan
kami Tuhan, hanya bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kembali kami akan beribadah, walaupun secara online Tuhan. Kami percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kehidupan kami. Hadirat Allah ada di rumah tangga kami masing-masing. Kami ingin memuji, kami ingin memuliakan nama-Mu Bapa. Kiranya kekudusan ada di dalam kehidupan kami. Karena kami ingin bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah ini Tuhan. Urapi kami Tuhan, supaya kami boleh melakukan ini dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan urapi seluruh pelayan Tuhan yang ada, baik itu song leader, backup singer, pemain musik, dan seluruh Tuhan media-media yang dipergunakan untuk pelayanan pada hari Minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan tolong, kami ingin melakukan ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu berkata, di mana 2-3 orang sepakat demi nama Tuhan, bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Biarlah kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ucap syukur pada semuanya ini. Haleluya. Amin. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagi Tuhan. Biarlah kita setiap waktu menaikkan pujian kita, karena Dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang selalu berikan yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari saya mau ajak kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita dari terbit matahari sampai masuknya. Biarlah pujian hanya bagi Dia. Haleluya. Matahari
Terpujilah Tuhan, besarlah Dia yang layak menerima segala pujian kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Saat ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Lewat pujian ini kita mau katakan penyertaan Tuhan sungguh sempurna atas hidup kita. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami.
besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran, sekali lagi nyatakan dengan iman. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Hidupku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan. Oh, terima kasih ya Allahku. Penyertaanmu sempurna, terima kasih. Engkau Allah yang heran, Kau yang memampukan kami Tuhan, melalui hari-hari kami Tuhan. Penyertaanmu sempurna, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, Haleluya Bapa. terima kasih. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, Amin. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dalam ibadah online GPD Barito dan pemandangan. Bahkan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, di tengah ibadah ini Tuhan. Kami kembali datang kepadamu Tuhan. Merendahkan diri di hadapan-Mu. Mempersembahkan segenap pujian ini Tuhan. Biarlah pujian yang boleh kami naikkan ini boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, jikalau sebentar kebenaran firman-Mu hendak disampaikan Tuhan. Kami mau duduk diam Tuhan. Inilah kerinduan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan. Firman-Mu lah yang menguatkan kami ketika kami jatuh dan ketika kami lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu lah yang menopang kehidupan kami. Bapa, urapi hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sampaikan pesan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum firman-Mu disampaikan Tuhan, ada pujian yang tidak dinaikkan bagi Engkau. Biarlah pujian itu juga menyenangkan hati-Mu Tuhan.
juga menjadi berkat dan kekuatan di dalam umat-umat-Mu yang mendengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan murah-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
Selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh ada kembali di dalam ibadah online hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Tadi kita sudah menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Saya sungguh sangat diberkati lewat pujian hari ini. Tadi dikatakan Tuhan Yesus baik. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun keadaan saudara, bagaimana kondisi saudara hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Bahkan tadi sebelum kebenaran firman Tuhan, kita mengangkat sebuah pujian, dikatakan bahwa penyertaan Tuhan itu tetap sempurna. Tetap sempurna dalam hidup saudara dan saya. Walaupun mungkin hari-hari ini ada di antara umat Tuhan, di antara jemaat Tuhan, mungkin kau ada di tengah badai pergumulanmu. Tapi saya mau katakan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat setiap janji firman Tuhan, dan lewat setiap pujian yang tadi kita sudah naikkan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, engkau tetap aman dan sejahtera walaupun engkau ada di tengah badai. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup saudara dan saya. Sehingga di awal kebenaran firman Tuhan kita tetap mau berkata bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah, janjinya ya dan amin. Kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti lakukan bagiannya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita sama-sama mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Apa pesan suara isi hati Tuhan yang mau disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini? Mari sama-sama langsung saja kita buka di dalam Kisah Para Rasul 19. Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang kedua. Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Saya hanya baca bagian A saja. Firman Tuhan katakan, sudahkah saudara dan saya menerima Roh Kudus ketika kita menjadi percaya? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, 3 hari yang lalu kita baru saja merayakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mencatat dengan jelas dan menceritakan mengenai kehidupan Tuhan Yesus. Mulai dari kelahiran Tuhan Yesus sampai pelayanannya di bumi selama 3,5 tahun, sampai kepada penyaliban Tuhan Yesus, sampai kematiannya. Setelah kematian Tuhan Yesus, 3 hari kemudian dia bangkit. Kemudian setelah dia bangkit 40 hari dia ada di tengah-tengah dunia, sampai akhirnya dia terangkat atau naik ke surga. Setelah dia naik ke surga 10 hari kemudian, apa yang dijanjikan oleh Tuhan? Roh Kudus tercurah dalam kehidupan umat Tuhan. Nah, hal ini tercatat dengan jelas di dalam 4 Injil sinoptik, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bagaimana ketika 40 hari dia ada di dunia, sebelum dia terangkat ke surga, bagaimana firman Tuhan menceritakan Tuhan Yesus melakukan banyak perjalanan dan dia berbicara ke banyak orang, ke daerah-daerah yang pernah dia layani selama masa pelayanan 3,5 tahun di dunia. Dan bagaimana juga firman Tuhan mencatat dengan jelas banyak orang itu melihat setelah kematian Yesus, Yesus sudah bangkit. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kenapa Yesus ada 40 hari di tengah-tengah dunia sebelum dia naik ke surga? Ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus sudah bangkit dan dia hidup. Bahwa dia tidak mati karena dia Tuhan. Dan di firman Tuhan juga mencatat dengan jelas, sejarah juga sudah mencatat dengan jelas bahwa banyak saksi menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus. Selama 40 hari dia ada di tengah-tengah dunia, dia boleh menyaksikan bagaimana Yesus memperlihatkan keilahiannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mencatat bahwa Yesus mati bukan karena dia kalah karena penyiksaan yang dia alami, tapi karena dia menang melawan kedagingan dan kemanusiaannya. Makanya kalau kita baca peristiwa di Taman Getsemani sebelum Yesus disalibkan, dia berkata, Bapa, kalau boleh biarkan cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu saja yang jadi. Sehingga Yesus menang melawan kedagingannya. Dia katakan biarlah kehendakmu saja yang jadi. Makanya firman Tuhan katakan Yesus menyerahkan nyawanya untuk menebus saudara dan saya. Sehingga sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Saya mau tekankan bahwa Yesus itu menyerahkan nyawanya. Sekalipun mungkin kita lihat banyak orang menyaksikan mengenai kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, tapi firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa Yesus mati
bukan karena dia kalah, tapi dia mati justru karena dia menang untuk menebus dosa saudara dan saya. Sehingga pada waktu hari ketiga dia bangkit. Setelah dia bangkit 40 hari dia berjalan berkeliling di dunia ini, menunjukkan kepada dunia bahwa dia hidup. Dia hidup buat saudara dan saya. Sehingga setelah 40 hari dia naik ke surga. 10 hari kemudian Roh Kudus tercurah bagi saudara dan saya. Yohanes 19 ayat 30 mencatat dengan jelas. Di dalam kitab Yohanes 19 ayat 30, firman Tuhan berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menunjukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saya mau garis bawahi kata menyerahkan nyawanya. Kalau kita lihat mungkin dunia ini tidak mengenal. Dunia ini seringkali ada yang bilang, ketika dia tidak tahu dia suka bilang, ih kok Tuhan ini orang Kristen mati? Kok katanya Tuhan bisa mati? Firman Tuhan mencatat dengan jelas, justru kematian Yesus adalah kemenangan bagi saudara dan saya. Justru kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus adalah kemenangan bagi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya boleh ada sebagaimana kita ada sampai detik hari ini. Semua karena kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus di surga. Dan Tuhan sudah curahkan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Maka genaplah apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 54. Dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau belajar lewat cerita perjalanan kematian, kemudian kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus sampai pencurahan Roh Kudus. Pesan-pesan apa saja yang kita tangkap lewat peristiwa itu. Nah, kita mau belajar hari ini mengenai pesan apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari sebelum kenaikannya ke surga. Firman Tuhan mencatat di dalam 4 Injil sinoptik, tapi saya mau bahas di dalam berdasarkan kitab Injil Yohanes. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes 20. Yohanes 20. Nanti saudara boleh baca secara utuh di rumah, tapi saya hanya baca beberapa ayat saja karena keterbatasan waktu. Yohanes 20, saya baca mulai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, Maria, Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kemudian kita loncat di ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kemudian saudara boleh baca terus di ayat selanjutnya. Sampai nanti kalau kita baca di Kisah Para Rasul 1, di situ diceritakan bagaimana Yesus naik ke surga. Yesus terangkat ke surga. Di ayat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca, walaupun hanya sebagian, tapi saya himbau saudara boleh baca terus mulai dari kejadian Yohanes 20 sampai di dalam Kisah Para Rasul 1 mengenai kenaikan Tuhan Yesus supaya lebih jelas. Di sini kita bisa mengambil satu pesan daripada apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama pelayanan 40 hari di dunia ini. Di sini kita bisa menerima apa yang dijanjikan. Tuhan berjanji bahwa ketika Yesus naik 10 hari kemudian Roh Kudus akan dicurahkan, Roh penghibur, Roh penolong, Roh yang memberi kekuatan dalam kehidupan umat Tuhan.
dalam kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Saya pernah katakan bahwa sifat keilahian daripada Tuhan yang kita sembah, Dia tahu nanti ke depannya akan seperti apa. Dia tahu nanti ke depannya akan datang masa yang sukar. Dia tahu bahwa kehidupan manusia itu penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Sehingga pada waktu kita ada di dalam suatu pilihan hidup, kadang-kala kedagingan kita mulai muncul. Itu sebabnya kita perlu Roh Allah, kita perlu Roh Kudus untuk memimpin dan mengingatkan kita akan setiap perkataan-perkataan firman Tuhan yang sudah ditabur dalam kehidupan saudara dan saya. Makanya tadi di awal kebenaran firman Tuhan, saya buka. Mungkin hari-hari ini ada di antara umat Tuhan yang hidupnya ada di tengah badai. Hidupnya ada di tengah badai pergumulan. Mungkin ada hari-hari ini kau berkata, Tuhan bagaimana Tuhan? Sekarang pergumulan saya bukan masalah ekonomi, tapi pergumulan saya masalah sakit penyakit. Bagaimana Tuhan? Dokter sudah mengatakan A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Sehingga itu melemahkan iman percaya saudara dan saya. Tapi Roh Kudus yang Tuhan janjikan 2000 tahun lalu sudah tercurah dalam kehidupan saudara dan saya. Dialah yang mengingatkan akan janji Tuhan. Dia yang mengingatkan, yang memberi penghiburan, memberi kekuatan, yang mengingatkan bahwa mukjizat masih ada sampai detik hari ini. Di tengah masa kesukaran. Kadang-kala fokus kita hanya memandang kepada masalah kita. Tapi mengucap syukur, Roh Kudus sudah dicurahkan bagi saudara dan saya. Makanya tadi di awal kebenaran firman Tuhan kita membuka satu ayat. Firman Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika engkau menjadi percaya? Karena firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa janji Roh Penolong itu berlaku dalam kehidupan setiap umat Tuhan yang mempercayai penuh bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika Roh itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, Roh itu sangat berperan penting dalam kehidupan umat Tuhan. Sehingga ketika kau ada di tengah badai, ketika kau ada di tengah tekanan apapun masalahmu, mau sakit penyakit, ekonomi, hubungan apapun, hubungan yang tidak baik antara rekan sepelayanan ataupun sesama teman, ataupun apapun itu juga bentuknya, saya percaya Roh Kudus sanggup memberikan solusi yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan, Dia katakan, aku janjikan Roh Penolong, Roh Penghibur, Roh yang memberi kekuatan. Nah hari ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menerima apa yang dijanjikan. Saya percaya ketika 40 hari Tuhan Yesus ada di tengah dunia sebelum Dia terangkat naik ke surga. Ketika Yesus melakukan pelayanannya ke daerah yang sebelumnya Dia layani. Kemudian Dia berkata tadi seperti kita baca di dalam Yohanes 20. Kalau kita baca dan kita renungkan dengan teliti, ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada umat Tuhan sebelum Dia terangkat naik ke surga. Supaya apa? Supaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa Roh Penolong itu akan memimpin dalam kehidupan umat Tuhan, itu digenapi dalam hidupmu. Kenapa? Karena supaya ketika kita ada di tengah pilihan hidup masa yang sukar, kita tidak salah memilih. Kita tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menolong saudara dan saya. Hari ini kita belajar. Sedikitnya ada 4 poin. Ada 4 pesan yang bisa kita tangkap berdasarkan Yohanes 20. Yang pertama, apa saja yang mesti kita lakukan atau apa saja yang harus kita lakukan untuk kita bisa menerima apa yang Tuhan janjikan mengenai Roh Kudus. Yang pertama, kita baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-14. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 20 ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapakah engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling kepadanya dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, artinya guru. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ke-14, pada waktu Maria mencari jenazah Yesus, kemudian dia mulai lihat kok Tuhan Yesus gak ada, dan dia mulai sedih. Kenapa Maria sedih? Karena dia melihat fakta yang ada, bahwa Yesus sudah mati dan jenazahnya tidak ada. Karena begitu sayang dan mengasihinya cintanya Maria kepada Tuhan Yesus, sehingga pada waktu itu dia tidak menyadari Yesus ada. Kemudian firman Tuhan katakan, Yesus mulai ngomong sama Maria dan dikatakan, "Mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Kemudian dia bilang, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambilnya, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Dari cerita ini kita bisa menangkap satu pesan.
Maria ini gambaran sama seperti saudara dan saya. Fakta yang ada kita lihat, ada suatu fakta yang kita lihat di depan bahwa jenazah Yesus nggak ada. Sehingga di sini juga dicatat bahwa Maria menangis, bukti bahwa Maria itu mengasihi Yesus. Sama seperti saudara dan saya, kita sungguh sangat mengasihi Yesus. Sehingga kadangkala di dalam persoalan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam keseharian kita, ketika kita ada di tengah badai, kadangkala kita menangis karena kita mengasihi Yesus. Tapi kadangkala kita cuma menoleh, kita cuma bisa melihat dengan fakta yang ada. Dan kita hanya menoleh kepada firman Tuhan, kepada janji perkataan firman Tuhan. Tetapi kita lihat di sini ketika Maria bukan cuma menoleh, tapi dia berpaling kepada Yesus. Di situ dia bisa melihat Tuhan. Makanya kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, ayat yang ke-16, firman Tuhan katakan Maria berpaling, kemudian dia bisa melihat secara jelas. Kemudian di ayat 18 dia bilang, aku melihat Tuhan. Seringkali di dalam pergumulan kita, Tuhan sudah janjikan roh penolong dalam hidup saudara dan saya. Tetapi ketika kita ada di tengah badai, kita cuma menoleh kepada janji Tuhan. Karena kenapa? Karena kita lihat masalah kita lebih besar. Persoalan kita lebih besar. Tekanan hidup kita lebih besar. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah, dia sudah mati, dia sudah bangkit, dan dia sudah naik ke surga. Dia sudah curahkan roh penolong, Roh Kudus sudah tercurah 2000 tahun yang lalu. Kita tahu, ini sama artinya kita cuma menoleh. Kita tahu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, maka kecillah kekuatanmu. Tapi seringkali di tengah-tengah masa kesesakan kita sering tawar hati. Kenapa tawar hati? Karena kita cuma menoleh, cuma pandang sebelah mata sama firman Tuhan, cuma pandang sebelah mata sama perkataan firman Tuhan. Seringkali kita tanpa kita sadari kita nggak mengamini perkataan firman Tuhan. Tapi berbeda dengan Maria. Padahal kalau kita baca ceritanya, Yesus ada di belakang Maria. Artinya apa? Ini berbicara bahwa Tuhan itu selalu ada. Maria lupa apa yang firman Tuhan katakan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia mati dan dia bangkit. Bukankah Tuhan sudah pernah ngomong sama murid-muridnya dan juga kepada Maria, dia pernah katakan bahwa aku harus mati, tapi 3 hari aku akan bangkit. Sehingga pada waktu dia lihat jenazah Yesus nggak ada, dia lupa dengan perkataan Tuhan Yesus. Makanya dia menangis, dia cari di mana itu jenazah. Tapi hari ini kita belajar untuk kita bisa menerima janji Tuhan. Poin pertama, jangan cuma menoleh seperti Maria. Seringkali di dalam kesesakan kita, pergumulan kita cuma noleh sama perkataan firman Tuhan. Kita cuma noleh sama janji firman Tuhan. Tapi hari ini kita belajar pesan Tuhan. Untuk engkau bisa menerima janji Tuhan mengenai pencurahan Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, Roh yang memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya, kita mesti berpaling. Artinya apa? Waktu kita berpaling, kita nggak cuma dari jauh, cuma noleh selekebat, tapi kita benar-benar berpaling. Lihat itu Yesus. Pandang salib Yesus, pandang perkataan firman Tuhan. Pada waktu engkau pandang perkataan firman Tuhan, engkau berpaling di dalam kepada perkataan firman Tuhan. Maria katakan, aku telah melihat Tuhan. Saya percaya waktu engkau pandang perkataan firman Tuhan, engkau berpaling apapun keadaan saudara, apapun tekanan hidup yang kau alami, engkau berpaling dengan perkataan firman Tuhan. Di situ engkau akan bisa melihat Tuhan yang kau sembah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Jadi poin pertama kita belajar pesan Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa menerima janji Tuhan mengenai roh penolong, roh penghibur. Roh yang bisa memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya di tengah badai hidup saudara. Apapun bentuk badai itu dalam hidup saudara dan saya. Penglihatan saudara, fokus saudara, itu harus berpaling kepada Tuhan. Berpaling pada kebenaran firman Tuhan. Bukan cuma menoleh. Menoleh itu cuma sekelebat. Oh ya, tapi benar-benar lihat. Waktu engkau ada di tengah masa kesesakan, waktu dokter udah angkat tangan, engkau bisa bilang enggak. Aku mendasari pengiringanku, iman percayaku. Firman Tuhan katakan hidup dan mati di dalam tangan Tuhan, bukan di tangan dokter. Sehingga aku bisa berkata, mukjizat masih ada. Dokter boleh angkat tangan, tapi Tuhan gak pernah angkat tangan dalam hidup saudara dan saya. Atau mungkin ada di antara kita yang hari-hari ini, engkau ada di masalah ekonomi, di dalam usaha pekerjaanmu. Engkau bisa bilang bagaimana Tuhan? Tapi waktu kita berpaling kepada Tuhan, kita bisa melihat dan mengenal Dia. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Jehovah Jireh, burung di udara Tuhan pelihara. Terlebih lagi aku anak-anaknya yang taat setia mengasihi Tuhan. Jadi poin pertama, untuk kita bisa menerima
janji Tuhan mengenai Tuhan akan berikan roh penolong, roh penghibur. Mari penglihatan kita, fokus kita harus berpaling kepada Tuhan. Supaya kita bisa melihat secara jelas, mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan kita layani. Poin kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa menerima? Kita baca di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Ini di saat ketika Yesus sudah mati. Kemudian banyak orang waktu itu menekan, memberi tekanan kepada murid-murid Yesus, pengikut Yesus. Mereka bilang katanya itu Yesus itu Tuhan mana? Sehingga mereka mau mencelakai pengikut Yesus atau murid-murid Yesus. Sehingga mereka berkumpul satu tempat dikunci karena saking takutnya mereka. Mungkin hari-hari ini di tengah-tengah masa kesukaran saudara, seringkali hati kita terkunci lewat kebenaran firman Tuhan. Engkau mengunci hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Tapi kita lihat di sini poin kedua kita belajar. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Loncat ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 21 dikatakan, diulang sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Poin kedua kita belajar. Apa sih maksudnya? Waktu poin pertama kita jalani, kita nggak cuma noleh dengan perkataan firman Tuhan, tapi kita berpaling dengan Tuhan. Penglihatan kita bisa melihat dengan jelas. Waktu penglihatan atau fokus kita sudah kepada Tuhan atau berbicara kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan katakan kita akan beroleh damai sejahtera. Damai sejahtera, salah satu buah daripada damai sejahtera adalah kebahagiaan. Sehingga apapun kondisi saudara, apapun masalah saudara, apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara, saudara tetap ada sukacita dan damai sejahtera saja. Ini perlu iman. Perlu saudara percaya penuh kepada Tuhan. Makanya di ayat 29 tetap di dalam Yohanes 20, Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mungkin sekarang kita gak bisa melihat janji Tuhan bisa digenapi dalam hidup saudara dan saya di tengah-tengah masa kesesakan saudara. Mungkin hari-hari ini engkau melihat, aduh Tuhan, yang jadi kesesakan saya ini teman saya. Dia selalu memfitnah saya. Dia selalu cari kelemahan saya. Atau mungkin ini yang menjadi kesesakan saya, penyakit saya. Atau menjadi kesesakan saya adalah bagaimana saya menghidupi keluarga saya, Tuhan, di tengah-tengah ekonomi seperti ini, Tuhan. Tapi kalau engkau fokusnya kepada janji firman Tuhan, kemudian waktu engkau fokusnya kepada janji firman Tuhan, engkau tetap akan damai sejahtera. Kenapa? Karena janji firman Tuhan yang menghidupi saudara dan saya. Makanya firman Tuhan katakan berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Orang yang cara pandangnya sudah berpaling kepada Tuhan, tidak menoleh, hidupnya pasti akan selalu bahagia. Dan akan ada selalu damai sejahtera. Cara pandangnya sudah berubah. Cara dia melihat bukan melihat secara fakta yang ada, tapi dia melihat memakai kacamata rohaninya, iman percayanya. Yang menentukan damai sejahtera saudara dan saya dalam hidup saudara dan saya bukan berdasarkan situasi kondisi yang kau hadapi hari-hari ini. Tapi yang menentukan kebahagiaan dan sukacita saudara, itu adalah janji perkataan firman Tuhan. Kenapa? Karena fokusmu hanya berpaling dengan perkataan janji firman Tuhan. Waktu firman Tuhan bilang, firman Tuhan katakan, adakah yang terlalu sulit bagi Tuhan? Bagi manusia itu mustahil. Tapi di hadapan Tuhan kita tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Karena kuasa Tuhan kita tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi poin kedua kita belajar. Bahwa ketika penglihatan atau fokus kita sudah kepada Tuhan, maka pasti kita akan memperoleh damai sejahtera. Waktu kita damai sejahtera, kita akan punya prinsip menjalani hidup kita, ya pokoknya jalani, nikmati, syukuri aja. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan dia yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada waktu kita jalani, nikmati apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Secara otomatis roh penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan, itu pasti tercurah dalam hidup saudara dan saya. Coba kita buka di dalam Yohanes 14.
Yohanes 14 ayat 26. Firman Tuhan katakan, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi fungsi Roh Kudus waktu engkau ada di tengah masa kesesakan, waktu ada di tengah badai, waktu engkau ada di tengah-tengah pilihan, dia yang ingetin perkataan firman Tuhan. Dia yang kasih tahu, hati-hati, firman Tuhan ngomong A, kenapa kamu mau melakukan B? Jadi dia yang guide saudara. Waktu engkau tidak salah memutuskan, mengambil suatu sikap dalam hidupmu. Ayat 27 firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Orang yang damai sejahtera, hatinya tuh tenang aja. Gak gelisah, gak gentar. Dia damai aja. Ayat 29 katakan, dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Nah ini, ayat 30, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Artinya apa? Bangunlah jemaat Tuhan, jangan tertidur di tengah-tengah masa kesesakanmu. Bangunlah, pegang perkataan firman Tuhan. Mari berpaling dengan janji perkataan firman Tuhan. Marilah kita pergi dari sini. Artinya apa? Mari bangun, jangan terpuruk dengan persoalanmu, dengan tekanan-tekanan hidupmu, dengan masalahmu. Bangun. Mari berpaling dengan perkataan firman Tuhan. Apa yang janji perkataan firman Tuhan perkatakan dalam hidupmu. Kalau engkau lakukan itu, maka damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Poin ketiga, waktu damai sejahtera itu sudah menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Sehingga saudara menjalani pengiringan saudara. Pokoknya jalani, nikmati, syukuri saja setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena kita percaya, kita damai aja. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Sehingga ada pujian yang berkata, pujian ini berkata, setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam hatiku. Pujian ini begitu indah. Dia katakan, setiap janjimu Tuhan kusimpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, setiap tetes air mata dalam hidupku. Setiap tetes air mata dalam hidup saudara dan saya, Tuhan tahu. Tapi kalau saudara simpan janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya, saudara palingkan hidup saudara dengan perkataan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan katakan, jangan gelisah dan gentar. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Kenapa? Karena ada roh Allah yang mengingatkan mengenai sesuatu yang belum terjadi tapi akan terjadi. Roh itu yang memimpin saudara untuk bisa melewati segala sesuatunya. Makanya di ayat 31 di dalam Yohanes, tadi Yohanes 14 dikatakan, bangun, jangan menjadi gereja Tuhan yang tertidur. Ketika engkau ada di tengah masa keterpurukanmu, bangun. Bangun dari masa keterpurukanmu, bangun dari segala sesuatu tekanan-tekanan hidupmu yang membuat engkau terpuruk. Apapun itu bangun. Kenapa? Firman Tuhan katakan, kalau cara pandang kita memandang dengan perkataan firman Tuhan, Tuhan katakan ada damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup anak-anak Tuhan. Kalau 2 poin ini sudah kita lakukan, baru Tuhan ngomong di dalam Yohanes 20 ayat 22. Dia katakan, dan sesudah berkata demikian, sesudah dia menyampaikan pesan Tuhan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada saat itu, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Sesudah saudara lakukan 2 poin ini, firman Tuhan katakan, terimalah Roh Kudus. Roh yang dijanjikan itu, roh penghibur, roh penolong yang memimpin saudara dari kebenaran menuju pada kebenaran. Bukankah ini sesuatu hal yang indah? Saudara lakukan 2 poin, poin ketiga otomatis firman Tuhan katakan terima. Waktu Tuhan bilang terimalah Roh Kudus, artinya Tuhan sudah kasih. Tinggal saudara dan saya yang mau terima enggak? Mau buka hati enggak? Mau enggak dipimpin oleh roh itu? Mau enggak membiarkan roh itu masuk dalam kehidupan saudara dan saya, mengambil alih setiap kehidupan saudara dan saya? Jadi 3 pesan yang kita sudah belajar. Yang pertama, waktu saudara berpaling kepada
Tuhan tidak cuma menoleh dengan perkataan firman Tuhan di tengah-tengah masamu, di tengah-tengah situasi kondisi yang kau hadapi hari-hari ini, apapun itu bentuknya. Tapi saudara berpaling artinya saudara fokus saudaranya dengan perkataan firman Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan katakan maka akan ada damai sejahtera dalam hidup saudara dan saya. Engkau akan menjalani pengiringanmu, jalani, nikmati, syukuri. Karena engkau percaya bahwa Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Baru secara otomatis Tuhan bilang, terimalah Roh Kudus. Waktu engkau buka hati, membiarkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saudara dan saya. Baru poin keempat kita terima. Apa? Maka secara otomatis akan ada sesuatu yang berubah. Pemulihan boleh terjadi. Seperti kita baca tadi di ayat yang ke Kisah Para Rasul 1, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, ini mengenai Yesus terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa pertanyaan di ayat yang ke-6 mengenai pemulihan. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan pada waktu kita bisa menerima kuasa, ada sesuatu terjadi dalam hidup saudara dan saya. Waktu engkau berpaling dengan perkataan firman Tuhan, fokusmu hanya dengan perkataan janji firman Tuhan. Kemudian engkau menjalani hidupmu dengan damai sejahtera, ada sukacita Tuhan. Karena engkau percaya Tuhanlah yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya. Kemudian yang ketiga, Tuhan mulai ngomong dalam hidup saudara. Terimalah Roh Kudus, engkau membuka hatimu bagi Roh Kudus. Dan engkau membiarkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Poin yang keempat, ada pemulihan. Ada sesuatu hal yang terjadi yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga pada waktu Tuhan mengerjakan segala sesuatunya, itu yang dibilang Roh itu memimpin saudara dari kebenaran menuju pada kebenaran. Dari yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Dari yang sudah baik Tuhan buat jadi lebih baik lagi. Dia menyempurnakan saudara dan saya. Sehingga akhirnya apa? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-8, kita bisa menjadi saksi. Mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bukankah ini sesuatu hal yang indah? Jadi 4 poin kita belajar hari ini pesan Tuhan. Lewat cerita, bagaimana Tuhan 40 hari sebelum dia naik ke surga, dia mulai berkeliling melakukan pelayanan, ketemu dengan orang-orang yang pernah dilayani, ke daerah-daerah atau ke tempat-tempat yang dia pernah layani. Dia mulai berkata-kata, ada pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Jadi 4 poin kita belajar hari ini. Bagaimana caranya kita bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan mengenai Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk bisa melewati dalam segala hal hidup saudara dan saya, supaya kita tetap bisa berpegang pada firman Tuhan. Yang pertama, penglihatan saudara dan saya harus berpaling kepada Tuhan. Jangan cuma menoleh pada waktu masa kesesakan saudara, pada waktu saudara ada di tengah badai apapun itu bentuknya. Jangan cuma toleh firman Tuhan. Iya, memang sih firman Tuhan bilang mujizat masih ada. Tapi engkau tidak mengimani, itu namanya cuma menoleh. Tapi kalau berpaling, engkau bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam hidup saudara. Seperti Maria katakan, aku sudah melihat Tuhan. Waktu kita berpaling kepada Tuhan, berpaling kepada kebenaran firman Tuhan, engkau bisa melihat dan mengenal Tuhan yang kau sembah dengan jelas. Yang kedua, waktu penglihatan atau fokus kita sudah berpaling dan tertuju kepada Tuhan, melihat jelas kepada Tuhan Yesus, maka secara otomatis Tuhan mengerjakan segala sesuatunya. Maka hidup saudara dan saya itu akan dipenuhi terus dengan damai sejahtera. Sehingga saudara akan bisa melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Engkau akan bisa melihat mukjizat demi mukjizat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena Tuhan yang mengerjakan segala sesuatunya. Kenapa? Karena iman kita, hati kita sudah tertuju, udah deh. Pokoknya kita udah berserah sama Tuhan. Pokoknya Tuhan, saya lakukan bagian saya. Saya fokus, saya tertuju kepada Tuhan. Saya lakukan bagian saya. Tuhan akan lakukan bagiannya. Dan pada waktu kita melakukan 2 poin ini, Tuhan bilang, terimalah Roh Kudus. Waktu saudara buka hati. Jadi poin ketiga, Tuhan bilang, terimalah Roh Kudus waktu engkau sudah melakukan 2 poin ini. Dan waktu saudara terima Roh Kudus, poin yang keempat atau pesan yang keempat, kita terima Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus itu memimpin dalam hidup kita, maka secara otomatis akan ada sesuatu hal yang berubah dalam hidup saudara dan saya. Akan ada pemulihan, sesuatu yang rusak menjadi baik, sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yang sudah baik dibuat Tuhan menjadi lebih baik lagi, disempurnakan.
Kehidupan saudara disempurnakan. Untuk apa? Untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kenapa? Karena saya percaya sampai detik hari ini, kerinduan Tuhan. Tuhan mau menyempurnakan saudara dan saya lewat setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan gak mau engkau gagal, engkau tidak keluar sebagai pemenang. Tuhan mau engkau tetap keluar sebagai pemenang. Makanya apa? Makanya Tuhan kasih Roh Kudus untuk memimpin saudara. Hari ini pertanyaannya, maukah engkau membuka hatimu bagi Roh Kudus? Maukah engkau menerima Roh Allah itu masuk dalam hidupmu dan memimpin setiap kehidupanmu? Kalau engkau mau, saya percaya akan ada pemulihan dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika engkau menjalani setiap kehidupanmu, mungkin pada waktu engkau diproses dalam pemulihan itu, rasanya gak enak, rasanya berat, kedaginganmu mulai berontak. Tapi gak usah khawatir. Waktu engkau berpaling kepada perkataan firman Tuhan, janji firman Tuhanlah yang menghidupi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Mari hari ini kita bawa seluruh kehidupan kita bagi Tuhan. Kita mau buka hati kita bagi Roh Allah untuk bisa bekerja lebih heran dan lebih dahsyat lagi. Supaya Dia yang mengambil alih setiap kehidupan saudara dan saya. Saya pernah katakan beberapa minggu yang lalu lewat kebenaran firman Tuhan. Saya bilang jangan pernah tutup hidup dan hati saudara bagi suara Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah penderitaan saudara, di tengah-tengah tekanan hidup saudara, saudara perlu suara Tuhan. Jangan cuma menoleh, jangan cuma menoleh dengan perkataan firman Tuhan. Yesus sudah mati bagi saudara, Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke surga, Dia curahkan Roh Kudusnya bagi saudara dan saya, dan ini semua digenapi. Tinggal satu yang belum digenapi. Dia akan datang kembali yang kedua kali. Jemput saudara dan saya, gereja yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Saya percaya saudara akan menjadi bagian gereja yang sempurna. Kalau engkau mau buka hatimu hari ini bagi Roh Allah itu, untuk Dia boleh masuk, memimpin hidup saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari buka hati kita hari ini. Kita mau undang Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Ketika Dia bekerja, Dia gak bisa dibatasi oleh apapun juga. Sekalipun mungkin saat ini kita cuma ibadah online, tidak berjumpa, bertemu secara fisik. Tapi saya percaya Roh Allah bekerja hari ini. Kalau Dia sudah mati bagi saudara, sudah mati bagi saudara dan saya untuk menebus saudara dan saya. Dia sudah bangkit, Dia sudah naik ke surga, Dia curahkan Roh-Nya dalam hidup saudara dan saya. Dia tidak akan pernah lepaskan saudara dan saya. Sampai hari ini Dia gak pernah lepaskan saudara dan saya. Seperti di Kejadian 1, ketika bumi itu rusak porak-poranda, Roh Allah melayang-layang. Untuk apa Roh Allah melayang-layang? Karena Tuhan berfirman untuk memperbaiki sesuatu yang rusak. Hari ini Roh Allah ada di tengah-tengah dunia. Kitab Wahyu katakan ada masanya Roh Allah itu akan diambil di tengah-tengah dunia. Tapi hari ini mengucap syukur, Roh Allah masih ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia masih menunggu saudara dan saya untuk kita buka hati kita, untuk kita biarkan Dia masuk dan memimpin setiap langkah hidup kita. Kalau itu yang menjadi pilihanmu hari ini, itu yang menjadi doa kita hari ini, kita mau buka hati kita. Saya percaya ada pemulihan boleh terjadi. Mungkin hari ini kau perlu pemulihan Tuhan. Tuhan, hari ini aku perlu jawaban Tuhan. Mungkin suamiku sedang sakit Tuhan, mungkin anak-anakku sedang sakit Tuhan. Tapi hari ini datang kabar baik bagi saudara dan saya. Buka hatimu bagi Roh Allah. Dia akan pimpin saudara bagaimana saudara bisa menjalani kehidupan saudara. Atau mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, bagaimana usaha saya mulai menurun Tuhan. Bagaimana saya menghidupi keluarga saya Tuhan. Hari ini kabar baik datang dalam hidup saudara dan saya. Ada Roh Allah yang memimpin saudara dari kebenaran menuju pada kebenaran. Ada Roh Allah yang memberi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ada Roh Allah yang memberi penghiburan dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau ada di masa-masa tekanan,
Ada Roh Kudus, ada Roh Kudus. Dia berjalan keliling mencari jiwa-jiwa yang terbuka, yang membuka hati bagi hidup, bagi kehadirannya. Haleluya. Mari kita undang Roh Kudus itu hadir di tengah-tengah kita. Biarkan dia masuk memimpin hidup saudara. Roh Kudus, kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Oh amin, amin. Ini doa kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan Yesus. Haleluya. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau amin, amin. Hamba rindu melihat pemulihan terjadi. Hamba rindu melihat kuasa Allah bekerja dalam kehidupan umat Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan. Satu yang ku rindu. Bersekutu denganmu. Bawaku lagi tinggal di dalam-Mu. Nikmati hati.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan bagi kami jemaat-Mu Tuhan yang ada di Barito dan Pemandangan. Kami bersuka cita di hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu kembali dipendengarkan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kami percaya ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kami Tuhan, untuk selalu Tuhan memberikan pendengaran bagi kami Tuhan Yesus, ketika firman itu datang dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman itu termaterai di dalam kehidupan kami Bapa. Firman itu terus bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berbuah-buah untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami perlu firman itu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Firman-Mu menegur kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu menguatkan iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun kami pergi, kami berada Tuhan. Kami menjadi pelaku kebenaran firman itu Tuhan Yesus. Makasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kembalikan tenaga dan urapan baru bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Berkati terus pelayanan hamba-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan izinkan hamba-Mu ini melayani Tuhan Yesus. Memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, siapapun yang telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan bekerja bagi pribadi-pribadi. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini menjadi doa kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin.
setiap kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa perbuatan Tuhan begitu luar biasa, tidak ada bandingannya. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Hari ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Bahkan sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi semangat kami, bahkan kami juga merasakan hadirat Tuhan di tengah kami begitu sangat luar biasa. Dan kami akan menikmati kasih Tuhan di sepanjang minggu ini, minggu ke depan ini. Dan kami rasakan hadirat Tuhan tidak pernah habis di dalam setiap kehidupan kami. Perbuatan-Mu yang ajaib tidak pernah juga terukur di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh sangat ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan Tuhan dan semua berjalan dengan baik. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah menaikkan pujian syukur bahkan melayani kepada Tuhan, mulai dari song leader, singer, pemain musik, multimedia, sound system yang ada, semua bertugas pelayan-pelayan Tuhan untuk supaya ibadah online ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan melihat dari tempat maha tinggi segala perbuatan mereka. Dan kami yakin dan percaya Engkau tidak akan pernah berhutang. Engkau akan memberkati dan akan menyertai kami semua. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan. Kami juga bersatu hati berdoa bagi rekan-rekan kami yang berada di rumah. Di antara mereka mungkin ada berbagai macam masalah, kendala apapun juga. Mungkin ada yang sakit. Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan. Bahkan setiap kami yang ada di rumah masing-masing, kami bersuka cita karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah namamu. Sebentar kita akhiri ibadah ini, kita akan mengangkat tangan kita, bahkan kita akan menikmati segala kebaikan, keberkatan yang daripada Tuhan. Tapi sebelumnya kami juga berdoa bersatu hati untuk bangsa dan negara kami yang kami kasih, yang kami cintai. Agar mereka, para pemimpin kami mulai dari presiden sampai ke tingkat-tingkat pedesaan. Mereka bekerja begitu luar biasa dan sanggup untuk bisa melakukan tugas-tugas ini Tuhan. Karena kami yakin dan percaya kuat kuasa yang dari tempat maha tinggi akan selalu ada menyertai mereka. Sehingga bangsa ini semakin hari menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang benar-benar suatu saat nanti menikmati berkat lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Sehingga bumi pertiwi, bumi Indonesia ini penuh dengan kemuliaan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa bersatu hati untuk setiap rekan-rekan para medis, para tim dokter dan seluruh perawat Tuhan, tolong mereka. Mereka bekerja begitu luar biasa melayani Tuhan bagi setiap orang-orang yang terkena dampak daripada COVID-19. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka hingga mereka sampai pandemi ini berakhir, mereka tetap akan dilawat oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberikan kekuatan senantiasa oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita arahkan hati kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima segala kebaikan, keberkatan yang daripada Tuhan. Marilah saudara-saudaraku, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.